Hai Drakor Lovers, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan menceritakan Full House episode ketiga. Pada episode sebelumnya, Leongjae kesal kepada Haewon. Lalu ia menarik dan mencium Han Ji-eun. Kejadian itu pun direkam oleh banyak wartawan. Wartawan menanyakan tentang hubungan Leongjae dan Han Ji-eun. Akhirnya, Leongjae dan Han Ji-eun bergegas pergi dari tempat itu untuk menghindari para wartawan. Produser Leongjae juga kesal kepadanya. Kau harus mencari solusi atas semua ini, karena skandal ini akan berakibat buruk untuk karirmu, ucapnya. Sampai di rumah, Han Ji-eun mendatangi Leongjae dan berkata, "Kau harus menjelaskan padaku tentang apa yang terjadi." Leongjae pun menjawab, "Ayo kita menikah. Aku akan membayarmu sebagai istriku." Han Ji-eun berkata, "Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana aku menikah denganmu? Aku tidak menyukaimu. Aku membencimu," jawab Han Ji-eun. Leongjae juga menjawab, "Ya, sama, aku juga tidak menyukaimu. Akan lebih mudah bercerai kalau kita tidak saling menyukai. Aku bosan dengan semua skandal dan media yang mengelilingiku. Aku akan membayarmu dan memberimu tunjangan. Anggap saja sebagai pernikahan kontrak." Han Ji-eun menjawab, "Apa kau sudah gila?" Lalu Leongjae berkata lagi, "Rumah ini aku akan berikan untukmu saat kita bercerai sebagai tunjangan. Ayolah, pikirkan dan putuskan," ucap Leongjae. Mendengar itu, Han Ji-eun pun terdiam. Lalu ia duduk di halaman rumahnya, memikirkan perkataan Leongjae tadi. Akhirnya, Han Ji-eun setuju untuk menikah dengan Leongjae, dan ia membuat suatu perjanjian. Ia membacakannya di depan Leongjae. Yang pertama, harus saling menghargai. Kedua, tidak melakukan hubungan badan. Dan ketiga, pernikahan ini tidak lebih dari 6 bulan. 4. Kau harus memberikan full house jika kita bercerai nanti. Leongjae pun menyetujui persyaratan itu. Lalu ia berkata, tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui tentang perjanjian pernikahan kontrak ini. Mereka pun berdua setuju untuk menikah kontrak. Kemudian, Leongjae mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa ia akan menikah dengan Han Ji-eun. Di tempat olahraga, tidak sengaja Leongjae bertemu dengan Min Hyuk. Lalu mereka pun mengobrol. Min Hyuk berkata kepada Leongjae, "Apa keputusanmu untuk menikah sudah tepat? Mungkin jika kau mau menunggu dan lebih bersabar, Haewon akan menyukaimu. Semoga saja pernikahan ini adalah pilihan terbaikmu," ucap Min Hyuk. Mendengar itu, Leongjae pun merasa kesal. Ia berkata, "Terima kasih atas nasihatmu, tapi urus saja dirimu sendiri." Lalu ia pergi meninggalkan Min Hyuk. Sementara itu, Dongwook dan Hee-jin yang mengetahui kabar pernikahan Han Ji-eun dari surat kabar, mereka mendatangi Han Ji-eun. Han Ji-eun pun terkejut dengan kedatangan mereka. Kemudian Han Ji-eun pun marah kepada mereka dan menanyakan tentang uang hasil penjualan rumah miliknya. Han Ji-eun pun memukul Dongwook. Kemudian Dongwook dan Hee-jin meminta maaf kepada Han Ji-eun. "Maaf Han Ji-eun, uangmu telah habis kami gunakan untuk membayar hutang. Tapi selamat atas pernikahanmu. Kau tidak usah khawatir, karena keluarga Leongjae sangat kaya," ucap mereka kepada Han Ji-eun. Saat sedang membersihkan rumah, Han Ji-eun dijemput oleh seseorang, dan ternyata ia dibawa untuk menemui keluarga Leongjae. Sampai di sana, Han Ji-eun bertemu dengan ibu Leongjae. Kemudian ia diajak untuk menemui nenek dari Leongjae. Kemudian Han Ji-eun memperkenalkan diri. Nenek bertanya, "Di mana orang tuamu?" Han Ji-eun menjawab, "Orang tua saya sudah lama meninggal." Lalu nenek bertanya, "Kau sekolah di mana?"
Aku lulusan SMA, jawab Han Ji-eun. Apa kau tidak melanjutkan ke universitas? Aku tidak terlalu pintar di sekolah, jawab Han Ji-eun. Tak lama Leong Jae datang. Kemudian ia mengajak Han Ji-eun untuk segera pergi. Di depan rumah, Leong Jae bertemu dengan ayahnya. Tetapi sikap Leong Jae sangat acuh kepada ayahnya. Saat dalam perjalanan pulang, Han Ji-eun menasehati Leong Jae untuk bersikap baik kepada orang tuanya. Kau ini sangat sombong. Kau tidak boleh bersikap seperti itu terhadap orang tuamu, ucap Han Ji-eun. Leong Jae berkata, diamlah, kau tidak usah ikut campur. Kemudian Han Ji-eun menjawab, kau harus belajar menerima nasihat dari orang lain. Karena Han Ji-eun terus menasehatinya, Leong Jae merasa tidak senang. Kemudian ia menyuruh Han Ji-eun untuk turun dan keluar dari mobil. Han Ji-eun pun akhirnya terpaksa pulang dengan berjalan kaki. Hari sudah malam, tetapi Han Ji-eun belum sampai rumah. Leong Jae yang merasa bersalah, gelisah menunggu kedatangan Han Ji-eun. Saat Han Ji-eun datang, Leong Jae merasa kaget dan ia terburu-buru masuk ke dalam rumah. Karena kesal terhadap Leong Jae, Han Ji-eun memutuskan untuk kabur. Kemudian ia pergi ke rumah Dong-wook. Dong-wook dan Hee-jin kaget dengan kedatangan Han Ji-eun. Kemudian Han Ji-eun mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah dengan orang seperti Leong Jae. Han Ji-eun menyuruh Dong-wook untuk bekerja agar ia bisa mengumpulkan uang dan membayar hutangnya kepada Leong Jae. Sementara itu, Leong Jae membaca pesan yang ditinggalkan oleh Han Ji-eun. Ia mengatakan bahwa ia telah pergi dari rumah. Tak lama ia mendapat telepon dari Dong-wook. Dong-wook berkata, kau tidak usah khawatir, semuanya sudah beres. Masalah Han Ji-eun biar aku yang mengurus. Dong-wook membohongi Han Ji-eun bahwa Leong Jae tengah menuju ke rumahnya. Akhirnya Han Ji-eun buru-buru pergi untuk diajak bersembunyi. Padahal ia dibawa ke hotel tempat pernikahannya dengan Leong Jae. Kemudian Dong-wook dan Hee-jin menemui Leong Jae. Mereka mengatakan bahwa masalah Han Ji-eun biar mereka saja yang mengatasi, kau tidak perlu khawatir. Di kamar hotel, Han Ji-eun didatangi oleh ayah Leong Jae. Ayahnya mengatakan, Ji-eun, kau harus berbesar hati. Leong Jae memang keras kepala, tetapi sebenarnya ia adalah anak yang baik. Han Ji-eun tersenyum mendengarnya. Kemudian ayahnya mengantarkan Han Ji-eun menuju upacara pernikahannya dengan Leong Jae. Akhirnya Leong Jae dan Han Ji-eun menikah dan ia resmi menjadi sepasang suami istri yang sah. Saat tengah berbulan madu di sebuah kapal pesiar, Leong Jae bertanya kepada Han Ji-eun, "Kenapa hari itu kau lari?" Han Ji-eun menjawab, "Aku lari karena kau meninggalkanku di tengah jalan. Kau tidak tahu betapa lelahnya aku hari itu." Leong Jae berkata lagi, "Oh, kenapa hari ini kau tidak lari lagi?" Han Ji-eun menjawab, "Bersikaplah dewasa, jangan kekanak-kanakan." "Oh, jadi kau ingin aku bersikap dewasa?" ucap Leong Jae sambil mendekati Han Ji-eun. Han Ji-eun berkata, "Tunggu, ingat kita hanya menikah kontrak." "Aku tidak peduli dengan kontrak itu," ucap Leong Jae sambil terus mendekati Han Ji-eun. Han Ji-eun pun terus berjalan mundur sampai akhirnya ia tercebur ke laut. Awalnya Leong Jae menyuruh Han Ji-eun berenang, tetapi ternyata Han Ji-eun tidak dapat berenang. Leong Jae pun kaget. Kemudian ia buru-buru berenang dan menyelamatkan Han Ji-eun. Akhirnya Han Ji-eun pun selamat dan Leong Jae mengangkat Han Ji-eun ke atas kapal. Sampai di hotel, Han Ji-eun menanyakan kenapa kamarnya hanya satu. "Aku tidur di mana?"
Lalu Leong Jae menjawab, "Kau tidur di luar." "Kenapa tidak kau saja yang tidur di luar? Di luar pasti dingin dan banyak nyamuk," jawab Han Ji-eun. Mendengar itu, Leong Jae mendapat ide untuk menggoda Han Ji-eun lagi. "Baiklah, kalau kau tidak mau tidur di luar, kau boleh tidur di kamar ini berdua denganku," ungkapnya. "Ayolah sayang, kemarilah. Tidurlah denganku. Bukankah kita sudah menikah?" Leong Jae kembali menggoda Han Ji-eun. Mendengar itu, Han Ji-eun hanya diam dan ia memutuskan untuk tidur di luar. "Baiklah, jika kau tidak mau tidur denganku, tapi hati-hati ya, di luar banyak nyamuk," ucap Leong Jae menggoda Han Ji-eun lagi. Karena hawa dingin dan tidak tahan dengan gigitan nyamuk, akhirnya Han Ji-eun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Leong Jae terkejut dengan kedatangan Han Ji-eun. Han Ji-eun pun tidur di samping Leong Jae sambil berkata, "Oh, tidur di sini memang nyaman sekali." Merasa terganggu oleh Han Ji-eun, Leong Jae meletakkan tangannya di atas Han Ji-eun. Han Ji-eun membalas dengan meletakkan kakinya di atas Leong Jae. Merasa tidak nyaman, akhirnya keduanya pun bangun. Leong Jae mencari cara agar Han Ji-eun keluar dari kamar itu. Dia pun memegang Han Ji-eun dan pura-pura ingin menciumnya. Han Ji-eun merasa kesal. Kemudian ia keluar dari kamar itu dan terpaksa tidur di luar. Keesokan harinya, Leong Jae mengajak Han Ji-eun jalan-jalan naik sepeda. Tetapi ternyata Han Ji-eun tidak bisa naik sepeda. Akhirnya, Leong Jae mengajari Han Ji-eun naik sepeda. Saat belajar sepeda, Han Ji-eun sempat terjatuh. Lalu ia menangis. Kemudian Leong Jae berkata, "Sudahlah, tak usah menangis. Ayo, aku belikan kau es krim." Kemudian mereka berjalan-jalan, lalu menaiki sepeda sampai sore hari. Itulah momen bulan madu Leong Jae dan Han Ji-eun. Saat kembali ke rumah, Han Ji-eun terkejut melihat furnitur di kamarnya yang semuanya serba baru. Han Ji-eun pun senang. Kemudian ia mendatangi Leong Jae dan bertanya, "Apakah semua ini kau yang membelikan?" Leong Jae menjawab, "Ya, itu aku yang membelikan. Tetapi itu akan aku potong dari gajimu," jawab Leong Jae. "Aku juga membelikanmu sebuah kendaraan." Kemudian Han Ji-eun keluar untuk melihat. Han Ji-eun mengira Leong Jae telah membelikannya sebuah mobil. Wah, ia membelikan mobil yang persis dengan miliknya. Kenapa ia tidak membelikanku mobil yang berwarna kuning? Wah, aku sangat senang sekali. Mobil ini bagus. Aku senang sekali, Leong Jae, ucap Han Ji-eun. Tetapi Leong Jae mengatakan bahwa kendaraan yang ia beli ada di sebelah mobil itu. Han Ji-eun terkejut dan ia buru-buru melihatnya. Saat tahu bahwa Leong Jae membelikannya sebuah sepeda, ekspresi Han Ji-eun pun langsung masam. Leong Jae berkata, "Hei, apa kebodohanmu itu ada batasnya?" Han Ji-eun kesal mendengarnya. Akhirnya, Leong Jae mengajari Han Ji-eun naik sepeda lagi. Karena terus diajari oleh Leong Jae, lama-kelamaan Han Ji-eun pun bisa mengendarai sepeda. Leong Jae pun senang melihat Han Ji-eun bisa mengendarai sepeda sendiri. Tetapi tiba-tiba Haewon datang dan melihat Leong Jae tengah asik bersama Han Ji-eun. Haewon pun terlihat tidak senang melihat kebersamaan Leong Jae dan Han Ji-eun. Oke, Drakor Lovers, sampai di sini dulu ya. Nantikan kelanjutannya di episode keempat. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya, supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih buat yang sudah menonton.